Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang mana di tangan kanannya memegang tinta emas keadilan, beserta hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Walau banyak hamba-hambanya yang kufur, akan tetapi nikmatnya tidak akan pernah luntur. Yang kedua kalinya, marilah kita bersalawat kepada Nabi besar kita yang mabrur, ialah figur sekaligus pengatur yang membuat umat-umatnya berbuat jujur, sehingga kedatangannya membuat umatnya terhibur. Hadirin hadirat, marilah kita bertafakur, mengingat maut tak akan pernah mundur. Walau uban bertabur, mata kabur, gigi gugur, urat kendur, makannya bubur, jalannya mundur-mundur, lambat laun masuk kubur, na'udzubillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, di Indonesia ini banyak sekali macam-macam agama. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan di Indonesia ini juga banyak orang yang memeluk agama Islam. Akan tetapi hadirin hadirat, akhir-akhir ini Islam sangat diguncangkan oleh peristiwa Islam radikalisme dan ekstremisme. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengatasi Islam radikalisme ini? Oleh karena itu, sebagai jawabannya, izinkan saya menyampaikan satu materi dakwah dengan tema moderasi beragama. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi beragama bisa diartikan dengan penghindaran kekerasan atau ekstremisme agama. Maka dari itu hadirin hadirat, para ulama NU telah membuat cara tersendiri untuk mengatasi Islam radikalisme ini. Yang mana yang telah kita ketahui yaitu ada 3 trilogi NU. Yang pertama tawasud, yang kedua tasamuh, dan yang ketiga tawazun. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang pertama tawasud. Tawasud ialah sikap adil yang bisa menciptakan keluarga yang harmonis, yang baik. Contoh-contoh perbuatan tawasud adalah tidak membedakan antar golongan, menjalin hubungan baik antar umat beragama, dan tidak menghina antar umat beragama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin hadirat rahimakumullah, apabila kita ingin mendapat kehidupan yang harmonis dan yang baik, marilah kita tidak saling menghina dan menjalin hubungan baik antar umat beragama. Yang kedua, tasamuh. Tasamuh adalah sikap toleransi yang tidak membedakan suku, agama, ras, dan kebudayaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina ahwaikum. Fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, dan damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin menciptakan kehidupan yang damai dan yang baik, kita harus banyak-banyak berinteraksi diri dan tidak menghakimin orang lain. Yang ketiga, tawazun. Tawazun adalah sikap yang seimbang, seperti hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah ialah
berhubungan kepada Allah seperti berzikir, berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hablum minan nas ialah berhubungan kepada manusia atau berinteraksi kepada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum. Allahul khabirul alim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Kemudian kamu saling berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang mulia di hadapan Allah ialah orang bertakwa. Allah Maha Teliti, Maha Mengetahui. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari ayat tadi menjelaskan kepada kita semua bahwasanya apabila kita ingin bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, marilah kita saling mengenal. Sebelum saya akhiri ceramah ini, marilah kita mendapatkan simpulannya. Yang apabila kita menghindari Islam radikalisme ini, kita harus menumbuhkan sikap tawasud, tasamuh dan tawazun. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.